miliar won. Berikut sinopsis Squid Game yang dibintangi Lee Jung Jae dan Park Hae Soo. Squid Game diawali dengan kehidupan Ki-hoon atau Lee Jung Jae yang terlihat begitu menyedihkan. Ia masih tinggal bersama ibunya, seorang pedagang di pasar. Ki-hoon kehilangan pekerjaan sehingga sering meminta uang dari ibunya. Tak hanya itu, ia juga telah bercerai dari istrinya dan putri satu-satunya tinggal bersama istri dan suami barunya. Menyedihkannya lagi, Ki-hoon terjerat utang begitu besar. Di lokasi permainan, ia menyadari tidak sendirian, 455 orang lainnya berada di sana. Laki-laki dan perempuan, tua serta muda, semua sama-sama menjadi peserta tanpa terkecuali. Satu-satunya kesamaan di antara para peserta adalah mereka membutuhkan uang. Setelah berada di tempat tersebut, mereka diminta persetujuan untuk mengikuti permainan tanpa mengetahui detail sama sekali. Mereka hanya mengetahui pemenang akan diberikan uang banyak. Di sana Ki-hoon melihat Sang-woo atau Park Hae Soo, teman masa kecilnya. Ia tak percaya dengan hal itu karena Sang-woo selama ini dikenal sebagai orang sukses, yakni lulusan universitas ternama di Korea dan memiliki pekerjaan yang stabil. Ketegangan pun dimulai. Setelah mendatangani persetujuan, para peserta harus mengikuti 6 permainan. Game yang dibuat sejatinya sudah akrab dengan mereka. Salah satunya adalah lampu merah, lampu hijau, atau di Indonesia dikenal dengan benteng. Namun game itu tentunya sudah dimodifikasi. Robot yang berjaga akan langsung menembak orang yang bergerak. Terjadi pertumpahan darah di lokasi permainan. Namun apabila mundur setelah bermain, nyawa mereka juga akan terancam. Oleh sebab itu, peserta sejatinya harus berusaha sendiri memenangkan setiap pertandingan. Tak ada kata teman, sahabat, rekan, apalagi keluarga ketika nyawa mereka sudah terancam. Sutradara Hwang Dong-hyuk buka suara mengenai permainan-permainan yang ditampilkan dalam drama Squid Game. Permainan itu sebenarnya versi mini dari dunia luar. Saya menyalurkan kompetisi di dunia nyata ke dunia game sepenuhnya, kata sutradara Hwang Dong-hyuk. Lee Jung Jae juga mengaku sempat ketakutan ketika syuting Squid Game. Permainannya terasa begitu menyenangkan saat syuting pertama kali. Tapi rasa takut mulai muncul ketika syuting berlanjut ke tingkat selanjutnya, ucap Lee Jung Jae seperti diberitakan di YTN Vienna Fair, Selasa 7 September. Setelah mengetahui sinopsis Squid Game, penggemar bisa menonton Squid Game yang memiliki 9 episode itu. Adegan di mana para mayat yang mati diurus oleh beberapa panitia untuk dibakar agar tidak meninggalkan jejak kematiannya. Adegan pun beralih ke para pemain yang sedang bingung dan panik, serta ketakutan dengan apa yang menimpa mereka. Ki-hoon pun berterima kasih dengan orang yang telah menyelamatkannya dan di sini terungkap nama orang yang berkacamata ialah Sang-woo. Ternyata dia adalah sahabat karibnya Ki-hoon sendiri. Panitia pun tiba-tiba datang ke arah mereka dengan ingin memulai game kedua. Namun di sini beberapa pemain protes dan saling meneriaki para panitia. Saking ketakutannya, para pemain ingin keluar dari area Squid Game ini karena pada perjanjian pada kontrak tertulis jika mayoritas setuju untuk menghentikan permainan ini, maka permainan ini akan dihentikan. Panitia pun menyetujui rencana tersebut dan melakukan voting. Bagi orang yang memberi tanda silang artinya setuju untuk keluar, namun yang ditandai bulat hijau, mereka ingin tetap bermain. Tapi sebelum itu para panitia menampilkan jumlah uang yang telah mereka kumpulkan di game pertama senilai 25,5 miliar won. Ketika mereka berhenti, maka uang tersebut akan dikirimkan untuk orang-orang yang sudah meninggal pada game pertama. Lalu voting pun dimulai. Dari angka belakang, Ki-hoon pun memilih untuk keluar dari Squid Game ini. Skor terus berimbang hingga akhirnya 100 sama. Dan untuk skor satu terakhir, yaitu si kakek, urutan nomor 1, memilih untuk keluar dari game. Mereka pun akhirnya berhasil keluar dari Squid Game. Beralih kepada Ji-hoon dan nona pencuri yang dilemparkan keluar dari mobil van langsung ke jalanan. Nampaknya mereka berhasil kembali ke kehidupan nyata mereka. Singkatnya, Gi-hoon pun mulai menggila pada siang hari dan panik lalu melaporkan apa yang terjadi pada polisi tentang Squid Game, namun polisi tidak percaya sama sekali dengannya. Kemudian di sana dia bertemu dengan seorang polisi muda yang tertarik dengan cerita si Gi-hoon, dan polisi itu tak sengaja melihat kartu nama Squid Game.
Gi-hon pun kembali ke rumahnya dan sedang mencari ibunya. Namun ternyata ibunya tidak ada di rumah. Dia pun keluar dari rumahnya. Ketika keluar rumah, dia menemui Sang-woo. Mereka pun berbincang, ternyata Sang-woo memiliki hutang senilai 6 miliar won, dan Gi-hon pun sangat terkejut. Tak lama kemudian Gi-hon mendapatkan sebuah panggilan telepon, dan ternyata telepon itu dari dokter. Ibunya berbaring di rumah sakit. Ibunya mengidap penyakit diabetes dan harus segera dioperasi. Gi-hon pun bertengkar dengan ibunya, keluar dan bilang bahwa dia pasti akan bawa uang apapun yang terjadi untuk mengoperasi ibunya. Adegan pun kembali ke polisi muda yang pergi ke kos kakaknya, namun kakaknya menghilang. Di sana dia melihat kartu yang sama seperti kartu yang ditujukan oleh Gi-hon kepada polisi. Di sini dia mulai curiga tentang Squid Game. Pencuri yang sedang berada di taman panti asuhan bersama adiknya ternyata tujuannya cuma ingin bawa orang tuanya ke sini dan hidup layaknya orang normal pada umumnya. Kemudian berpindah lagi, ternyata orang yang menyelamatkan Gi-hon bernama Ali. Ali bekerja di sebuah pabrik kelas besi, kemudian dia ingin mengambil upahnya selama 6 bulan, namun bosnya di sini tidak mau memberinya upah. Dan di sini pun Ali berkelahi. Beralih ke ibu Sang-woo yang sedang terkejut bahwa anaknya dicari polisi karena penggelapan dana. Balik lagi ke Ali yang menyuruh istrinya untuk meninggalkan Korea sekarang karena dia ingin melakukan sesuatu di Korea. Singkat cerita pun bertemu dengan kakek nomor 1 di depan toko dan mereka pun berbincang-bincang untuk kembali ke Squid Game dan ingin memenangkan game tersebut. Adegan beralih ke preman yang ternyata ditipu oleh anak buahnya sendiri dan membawanya ke kematian, namun dia berhasil melarikan diri. Berikutnya kembali ke Gi-hon yang sedang bingung mendapatkan uang dari mana untuk biaya operasi ibunya. Naasnya di sini dia diberi uang oleh suami baru mantan istrinya, namun dengan syarat tidak boleh mengganggu keluarganya lagi. Gi-hon memukulnya dan sedihnya anaknya melihat perlakuan Gi-hon ke ayah tirinya. Ketika pulang, dia pun bertemu dengan polisi muda dan ternyata polisi tersebut ingin meminta bantuan kepada Gi-hon, namun dia sedang putus asa dan ternyata dia tidak ingin mengabulkan permintaan pemuda tersebut. Malam pun tiba, 6 peserta Ji-hon, Sang-woo, nona pencuri, Ali, preman serta kakek pun siap kembali ke Squid Game. Mereka pun masuk ke dalam van yang sama, mereka kembali ke Squid Game. Ternyata si nona pencuri sempat menutup hidungnya agar tidak menghirup gas beracun dan sadar di dalam perjalanan. Serta polisi muda mengikuti mobil van yang ditumpangi oleh Gi-hon dan yang lainnya. Dan untuk episode 2 berakhir di sini dan untuk game masih berlanjut. Para pemain Squid Game pada sesi 1 memilih untuk menghentikan permainan melalui voting dari pemain. Setelahnya mereka pun diundang kembali untuk ikut bermain. Sekitar 7 pemain sebelumnya di dalam Squid Game episode ketiga menyetujui untuk ikut kembali. Namun salah satu dari keluarga dari pemain yang gugur rupanya mengikuti mobil penjemput hingga ke kapal. Diketahui ia merupakan detektif atau yang sebelumnya kita sebut sang pemuda polisi yang mencari kakaknya. Detektif itu pun berhasil menyamar sebagai staf bertopeng. Sementara Gi-hon mulai membentuk tim bersama Sang-woo, kakek, dan Ali. Di sisi lain ada salah seorang wanita yang berhasil menyelundupkan pisau kecilnya untuk menyelidiki tempat permainan. Meski caranya begitu ekstrim karena harus menyerobot pemain wanita lain yang ingin ke toilet, padahal wanita yang diserobot sebenarnya ingin merokok. Selama menyelidiki melalui lubang di atap, wanita itu melihat beberapa staf tengah melelehkan gula di panci dengan jumlah yang banyak. Keesokan harinya, permainan kedua pun dimulai. Sang-woo mengetahui pembicaraan 2 pemain wanita yang baru dari toilet semalam. Lantas ia mendekati wanita itu saat perjalanan menuju arena permainan dengan menanyakan kondisi yang dilihat. Akhirnya, wanita itu memberitahukan Sang-woo mengenai kelelehan gula. Tetapi syaratnya pria lulusan SNU itu harus membantu menebak permainan kedua. Usai sampai ke arena permainan, Sang-woo pun dapat menebaknya, namun ia tidak memberitahukannya pada timnya. Dalam permainan kedua, permainan diharuskan untuk melepaskan cetakan gulali yang ada. Bentuk cetakannya seperti lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Sang-woo yang sudah mengetahui permainan memilih bentuk segitiga yang mudah. Sementara Ali memilih lingkaran, sayangnya Gi-hon dan kakek memilih bentuk gulali yang sulit. Gi-hon memilih bentuk payung, sedangkan kakek memilih bentuk binatang.
Keduanya berjuang habis-habisan untuk melepaskan bentuk gulali itu dengan alat seperti jarum. Tidak sedikit pemain yang memecahkan bentuk gulali sehingga mereka harus tereliminasi dan dibunuh di tempat. Beberapa yang melihat banyak yang hilang fokus dan membuat bentuk gulali retak dan akhirnya tereliminasi. Dalam waktu 10 menit, pemain diharuskan menyelesaikan dengan baik. Beberapa pemain yang memilih bentuk segitiga pun berhasil, termasuk Songwoo, Ali, dan wanita pembawa pisau kecil itu. Di sisi lain, terdapat peserta yang menggunakan berbagai cara untuk bisa melepaskan cetakan gulali, seperti pada pemain wanita yang menggunakan korek untuk memanaskan jarum, sehingga bisa melelehkan gulali dan memudahkan untuk lepas. Sampai pada menit-menit terakhir, Kihon sadar kalau gulali bagian belakang lebih tipis daripada bagian depan, bahkan bisa mudah leleh oleh air. Lantas ia menemukan cara dengan menjilat bagian belakang gulali. Cara itu pun ditiru oleh pemain lain, termasuk si kakek. Kurang beberapa detik, akhirnya Kihon dan kakek berhasil melakukannya dan selamat dari eliminasi. Untuk alur cerita episode keempat dari Squid Game. Usai permainan kedua tentang gulali pada episode ketiga, kini Squid Game episode keempat mulai mengadakan game spesial. Game spesial yang ada di dalam episode 4 diawali dengan pemberian makan malam untuk para pemain. Diketahui menu makanan yang disajikan untuk pemain Squid Game adalah air karbonasi dengan sebutir telur rebus. Beberapa orang merasa kurang dari porsi yang diberikan, alhasil 5 pemain berlaku curang dengan mengantri sebanyak 2 kali. Dari hal itu, 5 orang pemain lain tidak kebagian makanan sama sekali. Salah satunya pun melakukan protes, akibatnya Deoksu yang merupakan pemain curang tadi pun menyerang balik dan membuat pemain itu meninggal. Usai diumumkan meninggal, tidak lama turunlah uang ke dalam celengan, membuat tidak sedikit pemain menjadi beringas untuk saling membunuh agar uang semakin bertambah banyak. Apalagi sebelum waktu tidur dan lampu dipadamkan, terdapat pengumuman soal game spesial untuk para pemain. Rupanya, pihak staf memang sengaja menyediakan makanan dengan porsi kecil agar para pemain berebut dan membunuh satu sama lain. Hal itu pun benar terjadi. Setelah lampu dipadamkan, semua pemain beraksi untuk saling membunuh. Sementara Kihon dan kawan-kawan saling melindungi dan sibuk mencari si kakek yang entah pergi kemana. Setelah lama dicari dan melakukan perlawanan pemain lain, mendadak si kakek berteriak dan memohon agar permainan dihentikan karena ia sangat takut. Saat itu si kakek berada di ranjang paling tinggi. Tidak lama kemudian, bos bertopeng memerintahkan untuk menghentikan permainan. Pemain yang gugur pun segera diidentifikasi dan diangkut untuk dilakukan kremasi, sementara pemain yang bertahan pergi beristirahat. Hari berlanjut, permainan selanjutnya pun dimulai. Aturan permainan saat itu memerintahkan para pemain untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Banyak yang merekrut pemain pria kekar untuk masuk ke tim mereka, bahkan pemain wanita yang sebelumnya sempat dekat dan melakukan hubungan dengan Deoksu harus diusir. Wanita itu pun akhirnya memaksa masuk ke tim Kihon CS di detik-detik terakhir. Sementara permainannya adalah tarik tambang. Saat itu tim kekar milik Deoksu sudah memenangkan permainan di sesinya. Kemudian giliran tim Kihon yang memiliki 3 anggota wanita, 1 lansia dan sisanya pria. Melihat timnya yang lemah, banyak yang mengira mereka akan gagal. Namun dalam perjalanan menuju tempat tarik tambang, si kakek memberikan titik untuk memenangkan permainan. Titik itu diikuti dan hampir berhasil, kemudian ditambah dengan trik dari Songwoo yang mengharuskan anggotanya melangkah 3 kali ke depan. Hal itu sangat beresiko untuk jatuh ke bawah, bahkan beberapa anggotanya menanggapi hal itu sangat gila. Namun, berhasilkah tim Kihon dan kawan-kawan? Squid Game episode kelima. Squid Game episode kelima melanjutkan adegan menegangkan dari tim Kihon saat bertanding tarik tambang. Dengan trik Songwoo, mereka pun berhasil menang. Namun, lawannya harus mati dan beberapa mayat pemain dibawa untuk dibedah karena organnya akan diperjualbelikan. Seperti diketahui dalam episode sebelumnya di Squid Game, salah satu pemain yang berprofesi dokter bekerja sama dengan staf untuk melakukan penjualan organ pemain. Seperti biasa, sang dokter dibawa staf untuk melakukan pembedahan. Sementara Junho, seorang detektif yang mencari kakaknya, kembali menjadi staf nomor 29 yang bertugas mengantar organ pemain ke kapal.
Ketika itu proses pembedahan lebih lama dari biasanya membuat beberapa orang yang membantu menjadi sensitif, tidak terkecuali pemain yang berprofesi sebagai dokter. Selama proses pembedahan, beberapa staf berbincang soal pemain yang mendadak bangun ketika salah satu matanya dicongkel. Diketahui pemain itu hanya memiliki satu ginjal. Hal itu sukses membuat Junho terkejut karena kakaknya hanya memiliki satu ginjal. Ia pun memastikan kalau pemain yang sedang dibicarakan staf adalah kakaknya sendiri. Usai mengambil organ, Junho pun bergerak mengantar menuju kapal. Dalam perjalanan, partnernya saat itu memberikan informasi VIP yang melewati lubang di dinding sampai ke bawah untuk menyelam. Sayangnya, partner Junho menaruh curiga dan membuatnya terpaksa membuka topeng. Alhasil ia ketahuan, tetapi Junho berhasil mengancam dengan pistol yang dibawanya. Tidak membutuhkan waktu banyak, partnernya itu pun membuka informasi soal rekam medis peserta yang berada di ruang bos. Junho pun bergegas menuju ruang tersebut setelah membunuhnya. Sementara itu, dokter yang berpredikat sebagai pemain menanyakan permainan selanjutnya pada staf. Namun, mereka tidak mengetahui jenis permainan yang akan diberikan selanjutnya karena atasan belum memberikan informasi apapun. Hal itu membuat dokter naik darah. Ia pun mengancam bahkan membunuh salah satu staf. Setelah itu, ia kabur dan sampai di arena permainan gulali tadi. Sayangnya, staf lain berhasil mengejarnya dan keduanya membuat kesepakatan. Mengetahui dokter itu sudah menaruh kepercayaan, staf tersebut hendak membunuhnya dengan pisau kecil. Akan tetapi sebelum dilakukan, bos sudah lebih dulu menembak tangannya. Ia pun mengatakan kalau Squid Game dilandasi dengan kesetaraan dan keadilan. Tidak ada kecurangan yang terjadi. Lantaran dokter dan staf melakukan kecurangan dengan memberikan informasi terkait game, keduanya pun dihabisi saat itu juga. Di sisi lain, pihak atasan atau bos mengetahui adanya staf yang meninggal dan kabur. Setelah diperiksa melalui CCTV dan kamar masing-masing staf, tidak ditemukan nomor 29. Staf nomor 29 diketahui adalah detektif Junho yang menyamar. Ia rupanya sudah bergerak dan sampai di ruangan dokumen yang berisikan data pemain dari tahun ke tahun sebelumnya. Junho mulai mencari hingga menemukan dokumen daftar pemain yang telah memenangkan permainan. Salah satunya adalah kakaknya sendiri. Episode ke-6 Squid Game dimulai dengan persiapan game berikutnya. Meskipun Junho atau detektif masih berkeliaran buat menyari-nyari info terkait kakaknya. Adegan pertama terlihat peserta dibariskan untuk game selanjutnya. Gi-hun membantu kakek untuk menutupi celananya yang basah karena ketakutan. Namun, ketakutan itu muncul kembali ketika dokter dan penjaga yang curang digantung di tangga untuk dilihat oleh pemain yang tersisa. Ini adalah peringatan bahwa mereka yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil akan dihukum. Sementara itu, Junho mengambil foto semua bukti di ruang arsip, lalu tiba-tiba ada panggilan telepon masuk dan bos bertopeng atau frontman muncul untuk menjawab panggilan itu. Junho pun bersembunyi dan mendengar pembicaraan bos bertopeng dengan berbicara bahasa Inggris kepada seseorang yang belum diketahui. Bos bertopeng mengkonfirmasi bahwa pertandingan berikutnya akan dimulai sesuai jadwal dan tentang kedatangan tamu VIP. Sedangkan Junho pun mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk mengawasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, game berikutnya pemain dibagi berpasang-pasangan. Jika mereka setuju menjadi pasangan, maka mereka harus berjabat tangan untuk sebagai tanda kesepakatan dan persetujuan untuk menjadi pasangan di game ini. Sangwoo dan Gi-hun enggan untuk berpasangan. Pada akhirnya semua orang di akhir waktu 10 menit ini sudah menentukan pasangan masing-masing. Hanya saja tinggal satu wanita Minyo atau wanita yang barbar itu yang tidak mendapat pasangan. Dia dibiarkan menendang-nendang dan berteriak-teriak saat penjaga membawanya pergi karena tidak ada pasangan. Sangwoo dan Ali memutuskan untuk bekerja sama, meninggalkan Gi-hun untuk bekerja sama dengan kakek sebagai gantinya. Saat mereka berjalan ke area yang ditentukan, setiap tim diberikan kantong kecil dengan 10 kelereng di dalamnya. Pemenang babak ini adalah pemain yang berhasil mengambil semua kelereng dari pasangannya. Mereka memiliki waktu 30 menit untuk melakukan ini. Game ini jauh dari prediksi mereka yang mana mereka berpikir akan menjadi tim, akan tetapi sebaliknya menjadi lawan.
Setiap orang telah bekerja sama dengan orang-orang mereka percayai, sehingga game ini sangat menyakitkan bagi semua yang terlibat. Sementara semua orang mulai memainkan serangkaian permainan yang berbeda, kakek menolak untuk memainkan ini dan memutuskan akan mencoba dan menemukan rumahnya sebagai gantinya. Mengingat area ini dirancang agar terlihat persis seperti lingkungan desa Tempo dulu. Dia penasaran ingin menemukan rumah lamanya. Jadi di sini kakek kayak orang linglung ya, lupa dengan gamenya karena lihat setting tempat yang mereka gunakan itu seperti dengan lokasi rumahnya seperti dulu. Gi-hun memohon padanya untuk bermain, meneriaki kakek itu dan memegangnya erat-erat. Akhirnya mereka setuju untuk bermain ganjil dan genap, meskipun kakek cukup acuh tak acuh tentang seluruh urusan game ini. Anak buah Deoksu hampir mengalahkan bosnya, berbalik dan memusuhi Deoksu tepat saat dia di puncak kemenangannya. Lalu Deoksu meminta pergantian game karena takut kalah. Berkat izin dari staff, Deoksu bisa memilih permainan lain yang menyelamatkannya. Pada yang sama, Sae-byok membuka lebih banyak tentang masa lalunya kepada Ji-yong, pemain dengan tindikan di hidung, termasuk bagaimana dia melarikan diri dari Korea Utara. Dia menginginkan hadiah uang sehingga dia bisa membawa seluruh keluarganya bersama dan pergi ke Pulau Jeju. Akhirnya pasangan itu bermain dengan pemenang ditentukan oleh siapa yang melempar kelereng paling dekat dengan dinding. Ji-yong meskipun mengorbankan dirinya untuk Sae-byok dengan sikapnya yang tulus saat dia mengakui bahwa dia tidak memiliki hal lain untuk hidup. Sementara itu, Songwo dan Ali bermain dan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan mengejar tim lain. Songwo mendorong Ali untuk menyerahkan kelerengnya, lalu dia mencurangi Ali, menukarnya dengan sekantong batu. Dia mengakali pria malang itu dan meninggalkannya tanpa apa-apa selain peluru di otak. Waktu semakin habis, suara tembakan bergema di seluruh area. Gi-hun kehilangan kesabarannya dengan lelaki tua itu. Kakek kembali ke depan rumah yang dicarinya dan Gi-hun mengejarnya. Singkat cerita, kakek memutuskan untuk menyerah pada akhirnya. Dengan Gi-hun berpelukan sebagai isyarat terakhir, tepat sebelum dia pergi, kakek mengkonfirmasi namanya adalah Il-nam. Gi-hun berjalan pergi dengan semua kelereng. Air mata mengalir di pipinya saat suara tembakan yang terdengar saat dia berjalan keluar. Oh hai guys, kembali lagi di Now Update. Well, hari ini bakal bahas alur cerita serial original Netflix Squid Game episode 7. Full episode kalian bisa tonton di Netflix, dan jika kalian baru pantengin channel ini dan ketinggalan review sebelumnya, boleh klik link yang ada di deskripsi box untuk part sebelumnya. Nah yuk kita mulai alur cerita Squid Game episode 7. Adegan pertama di mana kru tukang bersih-bersih mulai memasukkan mayat ke dalam peti yang merupakan sisa permainan di game sebelumnya. Dan dikala itu ketika frontman masih mengetahui penyusup atau Junho masih berkeliaran, dan ada hal-hal yang lebih mendesak ditangani mengingat para VIP sedang di dalam perjalanan menuju ke tempat permainan. Saat para pemain berjalan kembali ke asrama, mereka pun mengetahui Minyos juga selamat dan sedang tiduran di kasur. Dia hanya dibawa kembali menuju ke asrama untuk menunggu putaran berikutnya untuk menuju ke babak kelima dengan 17 pemain tersisa dengan total uang 43,9 miliar won. Lalu frontman merasakan penyusup ada di ruangannya. Dia mengetahui dengan cara melihat gagang telepon yang diletakkan Junho kembali dengan cara posisi yang salah. Frontman berusaha mencari Junho dan pada saat itu Junho kebetulan menunggu di ruang bawah tanah. Namun untungnya frontman saat berada di bawah tanah menerima pesan dari bawahannya sebelum dia mampu mendapati Junho di sana. Bawahan frontman menemukan sebuah mayat yang telah ditemukan di pantai utara pulau tersebut. Ini mayat adalah salah satu anggota staf sebelumnya
Namun, ID polisi milik Junho dan tampaknya cukup berguna untuk meyakinkan frontman bahwa mayat itu adalah Junho yang menyusup. Para tamu VIP pun tiba, lengkap dengan topeng dan dipersilakan masuk ke dalam gedung. Tuan rumah dari game ini mempunyai urusan mendesak untuk diurus, tidak bisa menyambut para VIP dan menjadi tanggung jawab frontman untuk menyambut mereka. Mereka jelas di sini membuat semacam investasi, tetapi sebelum itu mereka ingin melihat bagaimana permainan ini beroperasi secara langsung dan untuk saling bertaruh terhadap mereka. Junho yang kebetulan berada di ventilasi, dia mendengarkan semua apa yang terjadi. Mengingat semua orang di sini memakai topeng, itu membuat pekerjaan Junho lebih mudah untuk berganti-ganti peran. Dan dengan alasan itulah Junho mengambil paksa pakaian dan topeng dari salah satu pelayan VIP untuk menyusup di antara VIP. Pemain nomor 69 gantung diri pada saat tepat sebelum dimulainya game kelima, menyusul kematian istrinya saat di babak sebelumnya. Para tamu VIP akan duduk di ruangan mereka untuk menonton game selanjutnya. Sementara itu, pemain yang tersisa bersiap untuk pertandingan selanjutnya. Para pemain diajak pergi ke ruangan pertama, di mana setiap pemain disuruh memilih manekin yang mengenakan rompi yang ada nomor urutan 1 sampai 16. Mereka bisa memilih salah satu dan mereka harus mengenakan rompinya. Nomor-nomor ini sebenarnya sesuai dengan urutan yang akan dimainkan orang-orang tersebut. Pemain nomor 96 memutuskan untuk pergi lebih dulu mengambil rompi nomor 1, meninggalkan Ji-hoon yang dengan ragu memilih rompi nomor 16 yang berarti dia mendapatkan urutan terakhir. Dengan urutan yang sudah diputuskan, sekarang menuju ke permainan yang sebenarnya. Permainan tersebut disebut batu loncatan kaca. Ada kaca temper atau kaca yang anti pecah dan kaca normal. Permainan ini berbentuk jembatan yang lintasannya dari susunan kaca, di mana setiap pemain disuruh melompat menuju ke depan tanpa tahu kaca anti pecah dan normal. Jika salah pijak, maka akan jatuh ke bawah dan mati. Seperti diharapkan, kaca normal hanya akan pecah di bawah berat 1 orang, sementara itu kaca temper akan menahan bobot 2 orang. Pada game ini, ada batas waktu 15 menit, dan juga itu berlaku untuk semua pemain guna menyeberang dalam periode waktu itu. Tidak butuh waktu lama bagi nomor 96 jatuh ke bawah dan meninggal karena salah memilih kaca. Yang lain kemudian segera melangkah melintasi kaca, bergiliran melompati dari kiri menuju ke kanan. Dengan waktu hampir habis, setiap pemain mulai tidak sabar mendorong yang ada di depan. Pemain yang religius pun memulai permainan ini, dan dia segera mengikuti sepanjang jalan dan pada akhirnya dia jatuh. Hingga akhirnya di posisi depan ada Deok-soo. Dia menolak maju selangkah, memaksa yang lain di belakangnya untuk maju. Nah, sampai akhirnya dia berhadapan langsung dengan Minyo, yaitu teman main saat dia ikut game ini. Dia mengorbankan dirinya sendiri dan membawa Deok-soo bersama dengan cara dipeluk untuk terjun ke bawah dan meninggal. Di dalam ruang VIP, Junho masih sebagai pelayan VIP yang harus melayani salah satu VIP. Dia pun ingin Junho membuka kedok, namun dia menolak untuk melakukan itu karena tahu dia akan mati jika dia melakukan. Junho mendorong lelaki tua VIP tersebut untuk membawanya ke suatu tempat pribadi atau kamar VIP. Pria itu telanjang dan meminta Junho melayaninya. Karena ogah, Junho meremas alat vital VIP tersebut dan menodongkan pistol menuju ke arahnya dan mulai merekam dan menuntut untuk memberikan semua informasi terkait dengan permainan kejam ini. Frontman menganggap ada sesuatu yang aneh terjadi mengingat kepergian mereka yang lama, dan dia juga mengirimkan staf guna mencari tahu di mana mereka berada. Pemain nomor 13 pun mengetahui perbedaan antara jenis kaca dan juga sepertinya sudah tahu sejak awal. Bahkan dia pun pernah memiliki pekerjaan sebagai produsen kaca. Frontman dan juga VIP mengetahui keuntungan ini, dan saat
hanya satu panel tersisa, frontman mematikan semua lampu dan membuat bingung pemain nomor 13 supaya salah memilih kaca. Karena bingung memilih, pemain nomor 13 didorong oleh Sang-woo, lalu jatuh ke kaca normal dan meninggal karena jatuh dari atas jembatan. Untungnya Sae-byok dan juga Ki-hun semuanya selamat dan tepat pada waktunya ketika pecahan kaca berterbangan di udara karena diberondong tembakan. Dengan permainan berakhir, para VIP pun senang dan juga Junho si detektif bergerak pergi. Dan di sini untuk adegan terakhir dari episode ini terlihat Junho keluar dari pulau dengan menyelam, namun frontman dan anak buahnya mengetahui lalu mengejar menggunakan kapal. Oke, menurut kalian bagaimana episode ke-7 ini? Kalian penasaran kan dengan nasib dari Junho dan siapa sih para VIP itu? Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Dan jika kalian ingin nonton full, boleh langsung ke Netflix. Dan untuk video hari ini sampai di sini. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan comment. See you in the next video. Bye. Adegan pertama di mana kru tukang bersih-bersih mulai memasukkan mayat ke dalam peti yang merupakan sisa permainan di game sebelumnya. Dan dikala itu ketika frontman masih mengetahui penyusup atau Junho masih berkeliaran. Dan ada hal-hal yang lebih mendesak ditangani mengingat para VIP sedang di dalam perjalanan menuju ke tempat permainan. Saat para pemain berjalan kembali ke asrama, mereka pun mengetahui Minhyos juga selamat dan sedang tiduran di kasur. Dia hanya dibawa kembali menuju ke asrama untuk menunggu putaran berikutnya untuk menuju ke babak kelima dengan 17 pemain tersisa dengan total uang 43,9 miliar won. Lalu frontman merasakan penyusup ada di ruangannya. Dia mengetahui dengan cara melihat gagang telepon yang diletakkan Junho kembali dengan cara posisi yang salah. Frontman berusaha mencari Junho dan pada saat itu Junho kebetulan menunggu di ruang bawah tanah. Namun untungnya frontman saat berada di bawah tanah menerima pesan dari bawahannya sebelum dia mampu mendapati Junho di sana. Bawahan frontman menemukan sebuah mayat yang telah ditemukan di pantai utara pulau tersebut. Ini mayat adalah salah satu anggota staf sebelumnya, namun ID polisi milik Junho dan tampaknya cukup berguna untuk meyakinkan frontman bahwa mayat itu adalah Junho yang menyusup. Para tamu VIP pun tiba, lengkap dengan topeng dan dipersilakan masuk ke dalam gedung. Tuan rumah dari game ini mempunyai urusan mendesak untuk diurus, tidak bisa menyambut para VIP dan menjadi tanggung jawab frontman untuk menyambut mereka. Mereka jelas di sini membuat semacam investasi, tetapi sebelum itu mereka ingin melihat bagaimana permainan ini beroperasi secara langsung dan untuk saling bertaruh terhadap mereka. Junho yang kebetulan berada di ventilasi, dia mendengarkan semua apa yang terjadi. Mengingat semua orang di sini memakai topeng, itu membuat pekerjaan Junho lebih mudah untuk berganti-ganti peran. Dan dengan alasan itulah Junho mengambil paksa pakaian dan topeng dari salah satu pelayan VIP untuk menyusup di antara VIP. Pemain nomor 69 gantung diri pada saat tepat sebelum dimulainya game kelima, menyusul kematian istrinya saat di babak sebelumnya. Para tamu VIP akan duduk di ruangan mereka untuk menonton game selanjutnya. Sementara itu, pemain yang tersisa bersiap untuk pertandingan selanjutnya. Para pemain diajak pergi ke ruangan pertama, di mana setiap pemain disuruh memilih manekin yang mengenakan rompi yang ada nomor urutan 1 sampai 16. Mereka bisa memilih salah satu dan mereka harus mengenakan rompinya. Nomor-nomor ini sebenarnya sesuai dengan urutan yang akan dimainkan orang-orang tersebut. Pemain nomor 96 memutuskan untuk pergi lebih dulu mengambil rompi nomor 1, meninggalkan Ji-hoon yang dengan ragu memilih rompi nomor 16 yang berarti dia mendapatkan urutan terakhir. Dengan urutan yang sudah diputuskan, sekarang menuju ke permainan yang sebenarnya. Permainan tersebut
disebut batu loncatan kaca. Ada kaca temper atau kaca yang anti pecah dan kaca normal. Permainan ini berbentuk jembatan yang lintasannya dari susunan kaca, di mana setiap pemain disuruh melompat menuju ke depan tanpa tahu kaca anti pecah dan normal. Jika salah pijak, maka akan jatuh ke bawah dan mati. Seperti diharapkan, kaca normal hanya akan pecah di bawah berat 1 orang, sementara itu kaca temper akan menahan bobot 2 orang. Pada game ini, ada batas waktu 15 menit, dan juga itu berlaku untuk semua pemain guna menyeberang dalam periode waktu itu. Tidak butuh waktu lama bagi nomor 96 jatuh ke bawah dan meninggal, karena salah memilih kaca. Yang lain kemudian segera melangkah melintasi kaca, bergiliran melompati dari kiri menuju ke kanan. Dengan waktu hampir habis, setiap pemain mulai tidak sabar mendorong yang ada di depan. Pemain yang religius pun memulai permainan ini, dan dia segera mengikuti sepanjang jalan dan pada akhirnya dia jatuh. Hingga akhirnya di posisi depan ada Diokso. Dia menolak maju selangkah, memaksa yang lain di belakangnya untuk maju. Nah, sampai akhirnya dia berhadapan langsung dengan Minyo, yaitu teman main saat dia ikut game ini. Dia mengorbankan dirinya sendiri dan membawa Diokso bersama dengan cara dipeluk untuk terjun ke bawah dan meninggal. Di dalam ruang VIP, Junho masih sebagai pelayan VIP yang harus melayani salah satu VIP. Dia pun ingin Junho membuka kedok, namun dia menolak untuk melakukan itu karena tahu dia akan mati jika dia melakukan. Junho mendorong lelaki tua VIP tersebut untuk membawanya ke suatu tempat pribadi atau kamar VIP. Pria itu telanjang dan meminta Junho melayaninya. Karena ogah, Junho meremas alat vital VIP tersebut dan menodongkan pistol menuju ke arahnya dan mulai merekam dan menuntut untuk memberikan semua informasi terkait dengan permainan kejam ini. Frontman menganggap ada sesuatu yang aneh terjadi mengingat kepergian mereka yang lama, dan dia juga mengirimkan staf guna mencari tahu di mana mereka berada. Pemain nomor 13 pun mengetahui perbedaan antara jenis kaca, dan juga sepertinya sudah tahu sejak awal. Bahkan dia pun pernah memiliki pekerjaan sebagai produsen kaca. Frontman dan juga VIP mengetahui keuntungan ini, dan saat hanya satu panel tersisa, Frontman mematikan semua lampu dan membuat bingung pemain nomor 13 supaya salah memilih kaca. Karena bingung memilih, pemain nomor 13 didorong oleh Sangwo, lalu jatuh ke kaca normal dan meninggal karena jatuh dari atas jembatan. Untungnya Sae-byok dan juga Ki-hun semuanya selamat dan tepat pada waktunya ketika pecahan kaca berterbangan di udara karena diberondong tembakan. Dengan permainan berakhir, para VIP pun senang dan juga Junho si detektif bergerak pergi. Dan di sini untuk adegan terakhir dari episode ini terlihat Junho keluar dari pulau dengan menyelam, namun Frontman dan anak buahnya mengetahui lalu mengejar menggunakan kapal. Untuk permainan terakhir, untuk memperebutkan hadiah miliaran won, Sangwo dan Ki-hun, mereka akan bermain Squid. Permainan ditentukan dengan cara melempar koin yang mana Ki-hun memilih gambar segitiga dan Sangwo sisi satunya. Koin pun dilempar ke atas untuk menentukan posisi pemain, dan hasilnya adalah gambar segitiga. Akhirnya Ki-hun diberikan kesempatan memilih posisi yang dia inginkan, dan dia memilih menjadi posisi penyerang, dan Sangwo dapat posisi pertahanan. Lalu akhirnya mereka menuju ke arena permainan. Saat memasuki arena, para VIP menyaksikan dari atas dengan antusias. Frontman memberikan penjelasan tambahan mengenai permainan ini. Dia menegaskan bahwa game ini adalah yang paling menggunakan fisik dan kekerasan di antara jenis permainan anak-anak Korea pada waktu itu. Dan tentu ada beberapa aturan, tetapi hanya beberapa. Aturan permainan ini ialah Ki-hun sebagai penyerang harus menembus pertahanan dari Sangwo sebagai posisi bertahan. Dan permainan ini berakhir jika Ki-hun berhasil menginjak kepala cumi atau squid, dan yang kalah ya jelas harus mati.
Permainan dimulai, Gi-hun dan Sang-woo bersiap. Gi-hun mulai berhasil menyerang Sang-woo dengan melempar pasir ke mata Sang-woo. Terlihat Gi-hun sangat kesal dan marah karena Sang-woo telah membunuh Sae-byok atau anak gadis terakhir yang ikut game ini saat ia sedang tidak berdaya. Lalu Sang-woo juga berusaha menyerang menggunakan pisau saku yang dia pakai makan stik sebelumnya. Selang beberapa menit, hujan pun turun, mengguyur arena saat mereka bertanding. Lalu Gi-hun juga menunjukkan bahwa dia mempunyai pisau saku yang ingin dia gunakan mencoba dan memenangkan permainan ini. Ketika hujan turun, kedua pria itu saling serang hingga ada dari masing-masing bagian tubuh tersayat akibat pisau. Pukulan keras dilakukan, sementara itu Sang-woo berhasil mengambil pisau dan kemudian menusuk Gi-hun beberapa kali. Dan itu tidak cukup, dengan memukul dengan pukulan mematikan yang digagalkan oleh Gi-hun dengan menggigit Sang-woo lawannya. Gi-hun pun terpojok dan akan ditusuk memakai pisau oleh Sang-woo, dan dia menahannya dengan telapak tangannya. Alhasil pisau itu tertancap di telapak tangan Gi-hun. Keadaan pun langsung dibalik oleh Gi-hun yang berhasil menghajar Sang-woo yang hampir menusuk lehernya. Dengan menggunakan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun menariknya keluar dan juga tampaknya akan menikam Sang-woo yang terkapar karena sudah tidak berdaya. Gi-hun namun memutuskan untuk tidak melakukannya karena banyak kenangan waktu di masa kecil bersama Sang-woo. Dia membiarkan pria tersebut hidup sementara Gi-hun berjalan menuju ke arah finish. Tetapi dia tidak dapat melewatinya. Sebagai gantinya, dia lalu memutuskan memperlakukan aturan untuk berhenti main game dan juga mengakhiri permainan ini. Dengan melakukan hal itu, ini berarti dia menyerahkan hadiah uang sepenuhnya demi menyelamatkan temannya. Dia mengajak Sang-woo untuk berhenti dan pulang, namun Sang-woo menolak dan memaksa tangannya mengambil pisau untuk menikam dirinya sendiri di leher. Gi-hun pun menangis. Sang-woo saat sekarat menyuruh Gi-hun membantu ibunya sebelum meninggal. Sang-woo pun meninggal dan Gi-hun menang secara default. Dan dengan ini pun permainan berakhir. Dan di sini terlihat Gi-hun ditutup matanya. Dia duduk di mobil limusin dengan frontman untuk mengantarkan dia kembali ke tempatnya. In-ho menyebutkan bagaimana permainan tersebut mirip dengan bertaruh pada pacuan kuda. Gi-hun mencoba bertanya siapa frontman itu. Akan tetapi sebelum pada akhirnya membius Gi-hun dan juga mendorongnya ke jalan. Saat terkapar di jalan dan bangun, di dalam mulutnya ada kartu ATM. Gi-hun memanfaatkan kartu di dalam terminal dan kemudian memeriksa saldonya. Nomor PIN-nya adalah 0456. Dia menarik 10.000 won, meninggalkan saldo uang dengan 48 juta dolar. Seakan tidak percaya dan seakan mimpi buruk, dia kembali pulang ke rumahnya. Saat di perjalanan menuju rumah, dia dipanggil ibunya Sang-woo dan menyerahkan beberapa makarel untuk dimakan olehnya dan ibunya. Sementara itu, Gi-hun tetap diam dan memberikan uang yang diambil di ATM sebelumnya. Namun ibu Sang-woo menolaknya dan memintanya untuk diberikan ke ibu Gi-hun. Saat berjalan beberapa langkah, ibu Sang-woo mencoba menanyakan kabar putranya. Namun Gi-hun diam, tidak dapat menceritakan berita memilukan mengenai nasib putranya. Dan ibu Sang-woo pun terlihat pasrah terhadap keadaan anaknya, lalu dia pergi kembali ke warungnya. Gi-hun pun pulang ke rumah, di mana dia mendapati ibunya terbaring di lantai. Walaupun dia sudah melakukan semuanya untuk apa yang telah dia dapat, ibunya tetap meninggal. Dia memeluknya, berjuang menahan air mata ketika dia meratapi kepergiannya. Sayangnya Gi-hun belum mampu membantu ibunya, yang jelas-jelas telah meninggal, seakan apa yang telah dia perjuangkan olehnya itu sia-sia. Kemudian waktu ditunjukkan maju 1 tahun selanjutnya. Adegan di kereta terlihat Gi-hun menjadi pria yang berubah dan rupanya dia sedang menuju ke bank karena dipanggil untuk menemui manajer bank. Manajer bank ingin mencoba dan juga membantu Gi-hun untuk menumbuhkan aset keuangannya, namun Gi-hun tidak merasa mempunyai uang itu, seakan dia lupa bahwa itu uangnya. Dia diam saja sehingga membuat manajer bank bingung. Dia belum menyentuh uang tersebut sejak memenangkannya, dan juga sebagai gantinya dia meminta manajer bank 10.000 won untuk ongkos balik dan menuju dermaga.
Saat di dermaga sambil minum, dia lalu juga menggunakannya membeli mawar kepada wanita tukang bunga yang menghampirinya. Dia melihat bunga itu dan ada yang menempel pada mawar itu amplop hitam dengan pita merah. Di dalamnya terdapat kartu nama dengan simbol tiket Squid Game yang dia punya dulu, dan dengan tulisan 24 Desember 11.30 malam, Sky Building lantai 77. Lalu Gi-hun tiba di apartemen mewah di mana dia menemukan kakek atau Il-nam hidup. Gi-hun benar-benar terkejut. Tidak dapat menerima pria ini masih hidup. Namun, kebenarannya yang mengejutkan bahwa Il-nam sebenarnya adalah bagian dari semua permainan ini dan membantu mengatur permainan. Seperti dia katakan sendiri, dia mencari nafkah dari meminjamkan uang terhadap orang lain. Dia memanggil Gi-hun sebab dia menyadari bahwa dia belum menghabiskan uang yang dia menangkan. Il-nam melihat keluar jendela dan dia berpikir untuk bermain sekali lagi dengan Gi-hun. Dia memperhatikan orang yang sedang mabuk yang terlihat seperti tunawisma terkapar di pinggir jalan di tengah salju turun. Il-nam bertaruh jika sampai jam tengah malam tidak ada yang menolong orang itu, dia akan menang. Sedangkan jika ada yang menolong sebelum jam tengah malam, maka Gi-hun pun menang. Sebenarnya Gi-hun sangat kesal dengan kakek itu karena merasa kakek yang dianggap polos begitu sangat kejam dengan permainan di Squid Game. Lalu Gi-hun meminta jika dia memang menang di game ini, dia ingin membunuh kakek itu. Il-nam menanyainya, percaya Gi-hun menderita karena rasa bersalah atas semua orang yang sudah kehilangan nyawa mereka dalam permainan. Kini berdasarkan apa yang ditemukan Junho di arsip dan juga monolog kecil Il-nam yang mengikutinya, aman untuk mengasumsikan game-game ini dimulai pada awal 90-an. Sejak itu selalu ada satu pemenang, dan juga sepertinya pemenang itu bisa menjadi anggota staf boneka seperti frontman, atau tersudut kembali menuju ke dalam permainan dengan satu atau lain cara. Tetapi saat itu Il-nam dan juga sejumlah teman-teman kaya rayanya berkumpul, memutuskan untuk menemukan cara yang lebih produktif di dalam menghabiskan uang mereka. Dengan lebih banyak uang daripada mereka tahu apa yang harus dilakukan dengan uangnya, maka dari itu mereka semua menyiapkan rangkaian permainan ini. Para VIP sebenarnya mereka yang bertanggung jawab atas permainan, saling mempertaruhkan uang terhadap orang-orang yang seperti kuda. Mereka menciptakan game tersebut sebagai cara untuk bersenang-senang. Gi-hun cukup jijik, namun Il-nam dengan cepat mengingatkan dia bahwa 93 orang bersedia menandatangani kontrak mereka lagi, bahwa mereka tahu persis apa yang akan mereka dapatkan dan resiko dari game-game tersebut. Sementara latar belakang dibalik masuknya Il-nam sebuah kebohongan. Ada beberapa hal yang masih terdengar benar. Dia memiliki tumor, dia sekarat, dan juga tidak akan hidup lama. Il-nam memutuskan bergabung dan bermain game kali ini. Dia ingin merasakan kegembiraan di dalam berhubungan dengan orang lain daripada hanya menjadi penonton dan sekarat. Bergabung bermain dengan Gi-hun selama tantangan keempat memungkinkan dia mengingat sebuah momen yang telah dia lupakan dalam hidupnya sejak lama. Ketika jam berdentang tengah malam, Il-nam pun meninggal. Kali ini benar-benar meninggal. Kini Il-nam menjadi bagian dari permainan, juga menjelaskan mengapa dia pada awalnya memilih tidak melanjutkan bermain selama episode pertama. Dengan Gi-hun pada akhirnya mengetahui kebenaran mengenai permainan dan asal-usulnya, dia mengalami transformasi drastis. Dia memotong rambutnya dan juga dicat merah. Berangkat membantu Cheol, saudara laki-laki Sae-byok yang dititipkan di panti asuhan, dia membawanya menuju ke Ibu Sang-woo dan memintanya menjaganya. Saat dia berjalan pergi, Ibu Sang-woo membuka koper yang mengira pakaian Cheol. Dia terkejut karena menemukan benar-benar penuh dengan uang tunai dengan catatan yang menyertainya, "Ini uang yang saya utang dari Sang-woo." Dalam perjalanan menuju ke bandara, usai menelpon Gayong, anak perempuan sematawayangnya, Gi-hun memperhatikan pengusaha busuk yang sama sebelumnya yang mengajak dia bermain di game ini dengan peserta lainnya. Dia di seberang, dia melihat pengusaha itu dengan pria asing saling tinju atau tamparan dan juga melemparkan amplop ke calon korban. Gi-hun berlari menuju ke pria itu, namun akhirnya saat sampai seberang, Gi-hun kehilangan pria itu.
Rupanya dia sudah masuk ke kereta dan melarikan diri. Namun untuk calon korban tidak curiga, Gi-hun mengambil kartu namanya dan juga memaksa agar dia tidak bergabung di geng. Di bandara saat mau boarding, Gi-hun menelpon frontman dan marah dan berjanji dia akan membayar apa yang terjadi padanya dan juga yang lainnya. Alih-alih menaiki pesawat, dia pun berbalik dan berjalan pergi, bertekad melawan dan mengakhiri ini untuk selamanya. Bagaimana menurut kalian untuk serial ini? Kabarnya ini bakal ada season kedua loh. Yuk kita tunggu. Nah, jika kalian ingin melihat semua episode Squid Game, bisa lihat di Netflix. Dan jika kalian ingin membahas alur cerita series lain, boleh kasih usul dan tulis di kolom komentar. Untuk video hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di pembahasan cerita lainnya. Thank you for watching. See you in the next video and bye-bye.